Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan di masa pandemi seperti ini. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya dengan cara 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Bertemu lagi dengan saya, Bu Winda, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 dengan materi teks eksplanasi. Apakah kalian pernah membaca teks tentang fenomena alam seperti banjir, gunung meletus, dan lain-lain? Apakah kalian pernah membaca teks tentang fenomena budaya seperti wayang kulit, reog ponorogo, dan yang terakhir yaitu apa kalian pernah membaca teks tentang fenomena sosial seperti pengangguran, kenakalan remaja? Apakah yang dimaksud dengan teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang berisi penjelasan atas sebuah kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan alam, sosial, dan budaya. Ciri-ciri teks eksplanasi antara lain: yang pertama, struktur terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat atau deretan penjelas, dan interpretasi. Yang kedua yaitu informasi yang dibuat berdasarkan fakta. Yang ketiga, sifatnya informatif serta tidak berusaha untuk memengaruhi pembaca untuk bisa percaya terhadap hal yang dibahas. Selanjutnya yaitu struktur teks eksplanasi antara lain: 1. Pernyataan umum berisi pernyataan umum mengenai tentang topik yang akan dijelaskan pada proses terjadinya atau proses keberadaannya. Yang kedua, deretan penjelas berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut bertahap dari awal hingga akhir, merincikan sebab dan akibat dari sebuah fenomena yang terjadi. Yang ketiga yaitu interpretasi berisi kesimpulan. Materi selanjutnya yaitu tentang kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks eksplanasi, antara lain: 1. Menggunakan kalimat pasif, yaitu sebuah kalimat yang subjeknya mengenai suatu pekerjaan atau aktivitas atau tindakan, biasanya menggunakan awalan di. Kalimat pasif dibagi menjadi dua, yaitu pasif transitif, yaitu kalimat pasif yang memiliki objek, contoh jambu dilempar tono. Yang kedua, pasif intransitif, yaitu kalimat yang tidak memiliki objek, contoh mobil sedang dicuci. Yang kedua yaitu konjungsi sebab akibat. Sebab merupakan sebuah bentuk keadaan yang dimana kalimat yang memberikan penjelasan dari sebuah kejadian yang dimana disebabkan oleh suatu hal, biasanya menggunakan konjungsi sebab dan karena. Dan yang ketiga yaitu konjungsi akibat, merupakan sebuah bentuk keadaan di mana kalimat yang memberikan penjelasan dari sebuah kejadian atau peristiwa yang dimana pada saat itu terjadi dan diakibatkan oleh suatu hal, biasanya menggunakan konjungsi dengan kata sehingga. Berikut ini salah satu contoh konjungsi sebab akibat. Misalnya, Pak Anto tidak bisa menghadiri pengajian karena sakit. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan istilah-istilah
bencana alam yang sangat dahsyat di tahun 2004, yaitu tsunami Aceh. Menganalisisnya yaitu yang pertama, pernyataan umum. Pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi bencana alam dahsyat di Aceh yang menggemparkan dunia, yaitu bencana tsunami. Tsunami adalah serangkaian gelombang laut dengan kecepatan tinggi. Tsunami berasal dari bahasa Jepang su yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Analisis yang kedua yaitu deretan penjelas yang menjelaskan bahwa tsunami terjadi akibat dari gangguan yang bersifat tiba-tiba dari dasar laut. Gangguan itu bisa berupa letusan gunung berapi, pergeseran lempeng bumi, dan jatuhnya meteor. Karena gangguan tersebutlah permukaan dasar laut bergerak naik turun, sehingga air mencari keseimbangan dan terjadilah tsunami. Sebelum terjadinya tsunami, biasanya ditandai dengan air surut secara tiba-tiba, adanya gempa dan banyaknya ikan di pantai. Tsunami mengakibatkan kehancuran, baik untuk manusia maupun alam, seperti memakan banyak korban, hilangnya harta benda, menghancurkan bangunan, dan merusak alam. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya tsunami, yaitu dengan menanam bakau dan membangun tembok penahan tsunami di garis pantai. Yang ketiga yaitu interpretasi berupa kesimpulan. Tsunami dapat datang di pantai mana saja dan kapan saja. Sebagian besar tsunami merugikan manusia, namun ada pula gelombang yang tidak besar sehingga tidak begitu merugikan. Karena tsunami dapat datang kapan saja, kita harus selalu waspada, terutama bagi yang tinggal di dekat pantai. Apabila terdapat tanda-tanda terjadinya gempa, segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Eksplanasi antara lain, yang pertama, menentukan topik atau suatu kejadian yang menarik, dikuasai, dan aktual. Yang kedua, menyusun kerangka teks, yakni dengan mengembangkan topik utama ke dalam rincian-rincian topik yang lebih spesifik. Yang ketiga, mengumpulkan bahan berupa fakta atau pendapat para ahli. Yang keempat, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi. Itulah materi tentang teks eksplanasi. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.